kata Abah dulu dimasukin pesantren itu biar pondasinya kuat dulu. Kalau pondasinya sudah kuat, ya nanti mau jadi apa juga pondasi ini kamu nggak akan meninggalkan pondasi ini gitu. Pelajaran yang dia dapat, yang aku dapat. Jadi kalau katanya kalau ngomong itu pundaknya harus naik satu mah. Jadi harus gini. Harus gini. Nah, ini harus maju gini. Ini syarat utamanya. Terus kita ngomong ini agak ditarik ke sini. Nah, itu jadi kalau itu meleteklah itu. Prinsipku dari dulu itu ini Mas, kayak semacam nek wis wayahe akan wayahe. Kalau sudah tiba waktunya, maka akan tiba waktu itu gitu. Udah rek no. Loh udah enggak ada opening langsung. Enggak, saya nonton. Saya nonton. Iya beneran ini enggak ada. Oh iya. Soalnya tadi diminta Mas Eko untuk Mas Yusril khusus. Nanti perlu pakai opening. Ada satu saran. Gimana Mas? Gimik nanti. Tapi nanti aja ya. Nanti aja tak cerita pas. Siapa tahu kita bisa duet tuh Mas ya. Loh iya. Pulih nan kentir. Kalau itu enggak. Oh enggak ya. Pulih kentir. Lah kentir itu juga bukan pulih. Kok ya pulih nan kentir. Jadi teman-teman ini Yusril salah satu anggota Mandan Kendir. Kendir salah satu personil istilahnya gitu ya. Iya Mas. Iya. Betul. Itu podcast tentang apa ya itu ya? Cerita-cerita anak-anak kabupaten aja itu. Iya, berempat. Dirimu, Buna, Brian Barcelona, Wiranagara, sama Sadana Agung. Oh yang baru ramai itu. Sadana Agung baru ramai di Twitter. Yang baru ramai si Sadana Agung, kami menjulukinya sekarang Sadana Ablis Agung. Oh, karena baru ramai diomongin di Twitter. Karena film agak lain ya. Saiki hobi banget ya, bikin istilah baru. Apa ada semacam kajian secara psikologi enggak Mas itu Mas? Ya, itu memang mungkin kan udah ada dari dulu ya istilah itu ya mungkin. Ya tapi ada aja, yang baru tuh ada. Iya. Aku juga jadi belajar tuh Mas di Twitternya. Ya setiap opo ki kok ono kajian anyar aku ora ngikuti iki. Setiap ada keributan ada istilah baru gitu ya. Setiap keributan memunculkan satu istilah baru. Yang kemarin baru dapat ablis. Ablis apa ablis. Pokoknya bacaannya gitulah. Ya, berarti kita ngomongin itu aja. Enggak usah. Kita ngomongin ini aja, sesuatu yang dekat dengan dirimu, yaitu Yusril itu kan komika. Ya, ini bridging Mas, biar bisa masuk ke pertanyaan pertama. Siap. Awal mulanya gimana sih Mas cerita dirimu kok bisa masuk ke ranah komika? Sebenarnya sama kayak Benny sebenarnya basicnya tuh sama. Sahabat sama Benny. Iya. Tapi beda open mic-nya. Oh, beda open mic. Tapi sama-sama berangkat dari Selo juga. Cuman waktu itu kan biasalah badut di kelas. Badut di kelas dan badut di setiap awal mula lucunya di situ. Iya, dari badut kelas. Terus ada satu orang yang waktu itu memang dia salah satu teman yang waktu itu dia memang sangat mengikuti sangat mengikuti tren. Apapun tren itu dia tahu itu loh. Lah, aku kan enggak terlalu aktif dulunya. Tapi dia tahu kalau aku ini orang yang suka ngebadut di kelas. Akhirnya diajaklah aku untuk. Siapa temanmu itu? Ada namanya Adit. Datangkan Adit. Enggak mungkin. Udah beda grup. Siapa lo Purina Selaras ini? Udah beda Jangan grup. diremehkan. Udah beda grup. Saya nonton terus. Linknya itu banyak Mas kita. Saya nonton terus Purina Selaras. Siapa tadi Adit kan namanya? Adit. Bener. Loh, enggak. Kita datangkan Budi. Budi ya. Setiap orang, setiap kantor itu pasti ada namanya Adit. Mas Haji pernah enggak punya teman namanya Adit? Lah Mas kui namanya Adit. Pasti ada toh. Nama dalam satu circle kakak ya, kakakku kandung Adit. Aditya juga. Adidoyo. Loh, siapa tahu ternyata. Bener enggak apa-apa juga. Adidoyo enggak apa-apa juga. Iya. Ternyata itu temanmu itu tadi. Kakakku, bukan. Ini Aditya. Iya, kembali ke tadi. Terus akhirnya dia diajak karena katanya udah enggak apa-apa, orang di sana juga enggak semuanya lucu kok. Iya, gitu. Ternyata bener, salah satu yang enggak lucunya itu aku ternyata. Padahal diprediksi lucu pada sebenarnya. Iya, namanya orang sering ngebanyol di kelas kan biasanya ya tahulah untuk titik mana yang lucu gitu-gitu. Terus akhirnya
nyoba pertama akhirnya jeblek gak lucu. Tapi dari gak lucu itu terus penasaran. Oke. Marketing kan. Marketing gimana? Itu pemasaran SMA, maksudnya. Pemasaran. Pemasaran maksudnya. Oke. Pemasaran maksudnya. Ini ini penyelarasan dulu ya. Makanya pulih dan selaras itu. Iya betul. Aku perlu menyelaraskan dulu. Kalau pemasaran bahasa Inggrisnya marketing. Kalau penasaran? Penasaran itu bahasa Inggrisnya apa sih? Marketing. Oh. Pemasaran, marketing, penasaran, narketing. Itu dia. Sekian pulih dan selaras hari ini. Episode kali ini gitu aja teman-teman. Ada wawasan baru kan? Pemasaran bahasa Inggrisnya marketing. Kalau penasaran narketing. Sip. Yes. Oke, ini aku baru nyari ini sesuatu yang lucu apalagi tapi belum nemu. Kita kan ini pulih dan selaras dulu. Iya. Dari judulnya aja orang udah berekspektasi, wah, tenang. Deep down. Ada orang-orang yang kita mic-nya agak deket ke sini. Iya, kayak itu loh Pak. Tom ASMR. Lembong. Oke. Akhir-akhir ini juga ini soalnya. Apa namanya? Suara yang deep down. Itu lebih digemari. Gue sih orangnya ya. Gue sih asal nggak nyusahin kamu. Itu. Ada itu di TikTok. Kembali ke tadi. Iya Mas. Ya. Akhirnya ya itu SMA. Enggak, itu kuliah? Enggak 2011. Aku tuh kan orang yang selalu inget tanggal ya. Itu pertama kali open mic tuh 6 Oktober 2011. 6 hari Selasa. Ya dong. Luar biasa. Pertama kali makan soto tanggal berapa Mas? Lah kalau itu enggak tahu. Itu enggak tahu. Duta Soto Nasional. Ya. Tapi kan range-nya jauh banget kalau ingat. Nah, soto itu kan bukan event kalau bagi kita itu makan soto bukan event, itu keseharian memang. Iya. Aku lahir di kota soto. Kota Solo itu. Solo ya. Aduh, main plesetan juga. Iya. Oke, kembali ke tadi. Ya. Itu berarti tahun 2011. Terus komunitas mana? Berarti di Jogja Stand ya. Up Jogja. Stand Up Jogja. Solo juga. Nah, itu sama kayak Benny, cuman kan bedanya Benny, Gigih dan Bene itu adalah 3 orang yang dalam sejarah Selo itu mereka bertiga ini di hari mereka pertama kali open mic itu hari Selo paling ramai dan semuanya pecah. Oh iya. Dan semuanya pecah. Benny yang kemarin itu yang Benedictivity. Iya yang jelek itu. Terus Gigi Adiguna teman kami sama Benedion itu open mic di hari yang sama. Di hari yang sama. Tiga-tiganya itu digadang menjadi komika muda Jogja yang memang waktu itu ya pecah banget loh, di mana-mana itu pecah semuanya. Terus dari dirimu di mana, ini kan menceritakan dirimu. Nah, dirimu di mana ini? Akhirnya ini kan tadi di sini. Iya. Nah, dirimu berarti di sini. Masih di sini, Mas. Jauh lagi di sini. Agak kesinian dikit. Di sini. Okay. Nah, masih mencoba belajar. Karena kan basicnya kan kayak gitu tuh, ternyata lawak dan komedi itu bukan sesuatu yang sifatnya spontan di atas panggung. Uhuy. Ulangi ya. Ternyata lawak itu sifatnya bukan sesuatu yang bisa dibuat secara spontan. Uhuy. Pas. Nah, itu kalau itu pas. Ya. Ternyata bukan di situ. Ternyata ada struktur yang bisa dipelajari. Ternyata ada yang namanya setup, ada yang namanya premis, ada yang namanya punchline, ada yang membangun asumsi, bagaimana asumsi itu kemudian dipatahkan, ada teknik-teknik yang bisa digunakan gitu. Nah, dari situ belajar akhirnya gitu. Awal mulanya di situ berarti. Komunitas stand up Indo Jogja. Ada karakter nggak yang kamu bikin atau apa? Kan biasanya kalau stand up comedy itu ada karakter dimunculkan. Kalau dirimu ada karakter yang dimunculkan? Tadinya itu enggak, tadinya itu pengen memunculkan seseorang yang dari pesantren. Alumni pesantren lah gitu. Seolah-olah ya enak gitu. Kan jarang ada alumni pesantren yang mencoba stand up comedy waktu itu ya. Sekarang kan banyak gitu. Nah, ternyata 1-2 kali tidak berhasil. 3-4 kali nggak berhasil juga. Akhirnya
beralih ke karakter lain. Badanku kan gede gitu, badannya agak gendut gitu, bukan agak sih, badanku kan gendut gitu. Jadi biasa memainkan dengan seperti itu. Temanya yang obrolin lebih ke self deprecating sih, punya kayak kayak nggak enaknya punya badan segini gitu, terus anggapan orang-orang dengan berat badan segini gitu. Terus saya beralih lagi ke mahasiswa tua. Kehidupan mahasiswa tua. Karena kan waktu itu posisinya kalau 2011 berarti kan aku masuk kuliah tuh 2007. 2011 itu berarti sudah 5 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Sudah 4 tahun, berarti harusnya udah skripsi, udah segala macam. Tapi aku masih banyak ngulang. Aku tuh baru lulus tuh 2016, Mas. Berarti berapa tahun nih, Mas? 9 tahun. Oke. Mantap kan? Mantap ya. 2007 kuliah, bukan karena tidak pintar. Tapi memang saya memang passionnya memang mengulang. Jadi memperdalam sesuatu yang ilmu itu kan tidak ada batasnya. Kenapa kita harus terbatas oleh tahun dan deadline? Benar. Ilmu itu harus semakin digali. Iya, makanya masuk UGM zamanku dulu itu susah. Iya. Masa keluarnya harus cepet-cepet. Iya, kan harusnya lama di situ dinikmati. Jadi bukan karena kami ini dalam tanda kutip ya kurang pintar. Tapi kami haus ilmu. Benar. Semua ini hanya persoalan mindset ya kan. Iya. Orang yang paling baik kan orang yang selalu haus akan ilmu, ya kan. Iya. Selalu pola bulan ya kan, selalu menuntut ilmu, nggak berhenti. Iya. Namanya kita itu selalu ngeset kayak Steve Jobs. Itu gimana Steve Jobs? Stay hungry, stay foolish. Wow, iya. Kalau Steve Jobs kan gitu. Iya, kita tuh kayak gitu. Aku tuh stay selalu foolish. Lapar. Yes, selalu merasa bodoh. Ilmu tuh apalagi. Iya. Setelah aku menguasai ini apalagi. Memang bedanya tipis ya antara merasa bodoh dan bodoh beneran. Iya. Tapi kan yang didapati adalah orang tua. Kan bayar terus kan. Mas, pertama kali kamu merasa lucu itu kapan? Pertama kali merasa lucu di kelas kayaknya. Ya, waktu dulu itu merasa waktu di kelas-kelas tuh sering ngebadut, tukang banyol lah di kelas itu. Karena kan tontonannya dari zaman dulu itu ya Sri Mulat, Ketoprak Humor, gitu-gitu tontonan Pak Dekirun. Aku suka banget itu. VCD-VCD-nya tuh aku suka banget. Iya, bahkan dengerin audionya aja udah lucu juga ya kan. Sampai sekarang masih hafal Mas itu. Ada satu VCD Pak Dekirun judulnya Temanten Wurung. Itu sampai sekarang dialog-dialognya kalau diulang beberapa kali aku di YouTube mengulang dialog itu. Cuman untuk merecall bahwa rasanya ya laris sih aku mah tuh dikira wong gendeng ya gitu. Dialog gitu-gitu tuh aku tak hafalin Mas. Iya, intonasinya bagaimana penekanannya gitu ya. Pendekatan gitu tak ulangi. Tapi di tengah kelucuanmu, dirimu ini kan dulu santri. Iya, Mas. Di pesantren, ya kan. Kehidupannya gimana sih Mas di pesantren itu? Kehidupannya tahun pertama sih kayak merasa dibuang kayak ini kan masa-masa dimana pecah hormon itu loh Mas. SMP kan aku masuk pesantren. Puber gitu-gitu. Merasa kayak pertama awal-awal sebulan 2 bulan pertama tuh kayaknya kayak dibuang gitu. 3 bulan masuk 3 bulan, wah this is me. Oh iya. Karena udah mulai menemukan yang kayak senengnya gitu. Senengnya tuh lebih ke menggali potensi. Yang dulunya kayak bukan dikekang sih, tapi kayak sungkan untuk mengeluarkannya karena orang tua kan ya bisa dibilang kayak tokoh masyarakat di desa gitu-gitu loh. Jadi kayak wah, ini aku harus berhati-hati nih. Mau dirimu ya? Enggak usah. Orang udah enggak ada juga. Enggak maksudnya udah. Oke. Udah enggak ada juga. Gitu. Jadi enggak usah terlalu hati-hati. Nah, orang tua tuh kan ininya terkenalnya itu sebagai seorang yang tokoh masyarakat lah. Jadi kalau aku main-main sampai sungai atau dolan sampai surup gitu, sampai maghrib gitu-gitu, ya kadang ada aja tetangga-tetangga yang anaknya sih kok dolannya sampai maghrib gitu-gitu. Ada seperti itu. Nah, ketika di pesantren nggak ada yang memperingatkan, nggak kenal nih tetangga-tetangga. Akhirnya ya itu mulai dari situ aku tahu yang namanya komik
komik baca komik itu, beli komik, terus beli majalah tabloid High, terus Cinemax gitu-gitu. Aku tuh suka walaupun majalah-majalah zaman dulu banget itu ya. Walaupun di pesantren aku harus selalu tahu dunia luar. Selalu tahu yang namanya band namanya Seringai, Ballads of the Cliffs, Mocha, Pure Saturday gitu. Itu aku tetap update. Berapa tahun Mas kamu di pesantren? 6 tahun Mas. 6 tahun. Dari SMP sampai SMA. Paling berkesan apa Mas di situ? Paling berkesan ya baik buruknya nih. Enggak baik apa buruknya? Ya dua-duanya mungkin. Paling berkesan ya sesuatu yang nggak pernah kebayangkan, tapi ini dulu ya. Sekarang udah jauh lebih modern dan udah jauh lebih berkembang. Kalau dulu kita masih dibangunin tengah malam untuk kadang-kadang ya untuk disidang gitu. Setengah dua, jam 3 gitu dibangunin untuk misal nih ada kamar, satu kamar kan 20 orang. Nah di 20 orang itu ada satu yang kehilangan duit. Semua seisi kamar itu dibangunin tengah malam, disuruh berdiri satu kaki, yang kakinya turun dia malingnya. Nentuin malingnya siapa yang capek duluan nurunin kaki. Dirimu dulu termasuk yang nurunin kaki? Enggak. Kuat berarti kamu. Enggak kuat. Nah itu kita teman-teman ini bisa duduk ini nggak pakai kursi sih Mas, satu kaki. Ini nggak ada ini. Aku gini kok ini. Iya, cuma satu kaki tok ini kan. Sebenarnya ini lebih ke ajaran biksu. Shaolin sebenarnya. Shaolin malah dia. Oh itu yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Yang ini ya ada sendiri, ada lagi Mas. Selain dibangunin tengah malam, jadi kita dalam satu tahun itu ada satu malam wajib di mana kita harus namanya malam latih mental. Kita masuk kuburan kuncen, tahu nggak? Kuburan kuncen itu kita masuk 1:30 pagi, 1:30 malam itu kita masuk. Di situ ada pos-posnya gitu. Masuk sendiri untuk ngelilingin. Sendirian? Masuk nggak sama teman-teman? Nggak ada. Sama teman-teman, cuman masuknya satu-satu. Terus ada pengalaman apa Mas? Dulu ini jadi podcast. Iya, enggak pengalaman horor-horor banget gitu, enggak. Cuman ada satu malam di mana waktu itu aku sampai jalan mundur waktu itu. Karena jalan mundur? Iya, maksudnya karena jalan mundur? Pertama jalan gini. Jalan jalan ke depan gini toh. Terus di depan aku lihat sesuatu. Mundur. Mundur akhirnya. Enggak. Lihat apa Mas? Ada orang yang nyari ajian itu loh. Apa nyari? Nyari aku. Bukan. Nyari apa? Ya, nyari wangsit. Nyari wangsit. Bakso. Enggak tahu aku. Pangsit bakso. Oh, pangsit itu. Pangsit. Prit. Wasit. Ada orang nyari wangsit. Sekitar 4 orangan lah. 4 orang pakai baju putih gitu, ngelilingin kuburan. Wah. Mundur aku. Daripada aku kenapa-napa. Iya. Ya toh. Itu aku mundur gitu. Adalah malam-malam satu malam itu malam latih mental gitu ada. Oh itu bisa satu atau salah dua yang berkesan ya, termasuk yang maling tadi ya. Iya, ini enggak berkesan ya. Kalau di aku biasa aja ya. Karena ada temanku. Jadi ada setiap ininya kan ada posnya itu Mas. Ada pos yang di kuburan itu. Iya, di makam itu ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah, pos 3 itu biasanya udah di tengah banget area kuburan itu, area makam itu. Di pos itu apa? Tugasnya kita suruh masuk peti. Terus suruh masuk peti yang di mana petinya itu ya bekas lah ya, bekas. Oh, peti bekas. Bukan peti ya. Nah, petinya itu ada satu temanku yang ternyata si yang kan biasanya kalau satu pos itu ada kakak kelas yang menjaga, tapi nggak kelihatan. Satu saat kakak kelasnya ini lupa kalau ada temanku di situ. Terus baru ketahuan pas subuh. Wah, jadi dia di situ sampai subuh. Dari jam 2 sampai 4:30. Terus temanmu gimana itu? Keturun. Ternyata ketiduran. Iya. Untuk ketiduran. Untuk ketiduran. Kalau enggak itu dia lewat sport jantung gitu. Iya, lumayan. Pas dihitung kita kan kalau subuh udah kumpul lagi kan. Pada nyariin. Hilang. Belum ada satu. Kurang. Siapa ini? Terus dicari, hilang. Enggak hilang sih, ketinggalan. Tinggalan itu.
lumayan lah. Itu ya. Lumayan. Ya, tapi banyak cerita ya. Tapi salah satu yang atau beberapa di antaranya itu ya. Iya. Kalau di pesantren, kamu kan 6 tahun ya berarti di situ ya. Berarti kurang lebih 5 sampai 6 Ramadan atau bulan puasa. Iya. Ya kan. Ada pengalaman berkesan maksudnya di momen puasa. Kalau puasa pulang biasanya. Oh, puasa itu full pulang. Nggak ada yang tugas kemana, nggak ada tugas kemana. Tapi ada beberapa yang tugas, cuman aku nggak. Kayak mau balik hijrah gitu ada. Oh, bukan hanya pas Lebaran ya, tapi pas puasa pun juga. Pas puasa juga pulang. Jadi seminggu sebelum puasa kita udah libur. Udah libur karena kan sebenarnya nggak yang pesantren yang jadul banget gitu. Modern lah, modern ya. Karena di tengah kota juga kan. Yeah. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa pas Ramadan. Ya benar-benar full sepi. Okay. Malah di kawasan pesantren kita yang dijadiin untuk tempat untuk pesantren kilat dulu. Sekolah lain ya. Iya. Itu. Ya. Kalau orang tua tadi kan tokoh masyarakat gitu lah ya di daerah situ gitu. Ke dirimu orang tua mentargetkan gitu nggak sih? Saya kepengin anaknya harus jadi ini, harus jadi itu. Enggak kayaknya. Enggak pernah. Dibebaskan. Tapi ya gitu, tapi dimasukin pesantren bukan untuk menjadi siapa-siapa, bukan untuk menjadi apapun ya. Iya, karena kan kalau dimasukin ke pesantren biasanya ada keinginan ada target untuk gitu target ya. Paling enggak kata Abah dulu, dimasukin pesantren itu biar pondasinya kuat dulu. Kalau pondasinya sudah kuat, ya nanti mau jadi apa juga pondasi ini kamu nggak akan meninggalkan pondasi ini gitu. Tadinya aku pikir aku ya namanya anak muda ya. Iya. Mencari bahwa apa sih pondasi apa sih gitu. Iya, mencari identitas kan. Iya, rebel lah gitu. Iya. Apa sih pondasi apa sih? Aku yang aku lakukan itu hanya apa yang aku suka gitu. Yeah. Aku sukanya waktu itu film, aku sukanya waktu itu ya stand up, musik. Ya pokoknya musik gitu, pokoknya seni gitu loh. Hal kayak gini tuh nggak penting bagi aku gitu. Nah, terus gimana? Lambat laun itu tanpa sesuatu yang direncanakan, muaranya itu ke sini gitu loh, Mas. Muaranya tuh akhirnya sekarang ya banyak di acara-acara Muhammadiyah, banyak di acara-acara yang sifatnya keagamaan gitu. Bukan sesuatu yang direncanakan, tapi mbuh ngopo nggak tahu bagaimana itu kok akhirnya muaranya tuh akhirnya ada ngalirnya ke situ ngalirnya gitu. Kok ke sini ya gitu loh, tanpa disadari. Meskipun dirimu tidak memposisikan ke situ sebenarnya. Iya, nggak pernah memposisikan itu. Tapi satu malam setelah ini Mas, setelah acara lock-in-nya Habib Jafar. Oh iya, sama Onat ya di Kemenpora. Waktu itu capek banget kakiku, 2,5 jam tuh capek. 2,5 jam berdiri 2,5 jam tuh capek. Tapi pas kaki satu. Enggak. Maling tadi. Ini kan istilahnya callback. Iya kan kalau di ini dua-duanya melayang loh. Enggak. Berdiri selama 2,5 jam tuh kaki tuh capek, tapi kadang di satu sisi pernah satu malam tuh aku mikir bahwa apa ini ya yang didoakan orang tua gitu. Apa ini ya yang dulu pernah dikatakan almarhum Abah untuk ya kamu jangan pernah meninggalkan jalan ini gitu. Aku menjauh, tapi ternyata didekatkan. Tapi ternyata muaranya ke sini gitu. Ya tahu itu memang sesuatu yang sudah dituliskan atau ya memang wis wayahe. Sudah waktunya. Kita tidak bisa memaksa gitu. Untuk dulunya harus ke situ gitu, tapi ternyata tetap ke situ gitu. Dulunya kan aku kuliah atau apapun ya memang untuk film gitu. Karena aku dulu suka banget film. Iya, mempelajari broadcasting. Iya, dari film Catatan Akhir Sekolah, tahu enggak, Mas? Tahu. Wah, Catatan Akhir Sekolah itu film yang bikin aku pengen bikin film. Pokoknya aku kuliah, aku harus belajar tentang film. Udah, pikiranku tuh udah tentang film tok. Makanya dulu kayak mata kuliah radio gitu enggak pernah masuk aku.
selalu nilainya D, selalu nilainya C gitu. Tapi kalau sinematografi, filmologi, giat. Produksi program TV, penulisan naskah produksi program TV, radio gitu-gitu tuh giat aku. Karena memang suka gitu. Tapi setelah tak lihat-lihat ini ya, Mas Yusril ini ya, mirip Narionya Cek Toko Sebelah itu. Mirip aja. Itu mirip aja. Dari tadi tak sawang-sawang, tak lihat-lihat. Masa ada orang laki-laki mau kayak gitu? Enggak mungkin. Iya, mirip. Bukan maksudnya. Bukan ya. Mirip. Memang kan kalau di dunia ini, di hidup ini kadang itu ada orang yang mirip banget gitu. Katanya ya kan. Katanya itu kan ada 7 orang yang mirip katanya ya. 7 orang yang mirip katanya, tapi aku bukan salah satu. Bukan ya. Enggak banget. Oh iya. Nario, Cek Toko Sebelah, Ernest Prakasa ya kan. Ya, itu awal mulanya gimana? Maksudnya kamu langsung ditawarin dan terima atau ada proses gimana? Ada casting dulu kah gitu? Ini ceritanya panjang, mau dipotong apa gimana? Agak kalau perlu satu episode sendiri ngomongin ini. Agak lumayan. Karena ini menurut narasumber menurut sumber informan yaitu Benedictus Siregar, itu adalah proses yang lucu katanya. Iya. Ketika awal mulanya itu. Iya, jadi dulu itu kan di komunitas stand up Jogja itu si teman-teman ini udah pada 3 orang tadi yang saya sebutkan, Beni, Bene dan Gige dan Hifzi dan siapa lagi ya? Mamat. Waktu itu ya. Mamat bawahku jauh. Tapi stand up Indo Jogja juga kan? Iya, terus kayak siapa lagi ya waktu itu ya? Ya pokoknya ini Steve Jobs. Enggak. Oh bukan. Pokoknya Beni, Bene dan juga Gigi, Hifzi itu sama Mukti itu udah ke Malang Buana ke TV lah, Jakarta, segala macam gitu. Terus aku tuh di Jogja karena memang tidak terlalu berkarakter atau tidak terlalu yang proses belajar itu agak melambat gitu-gitu tuh, akhirnya ya di Jogja dulu. Tapi setelah tak pahami, setelah direnungkan, ada satu hal Mas, bahwa aku ingat kata-katanya Mas Anang Batas waktu di Selasa Solo itu. Dia bilang begini, di komunitas itu nggak semuanya bisa lari. Di komunitas itu ada yang bisanya jalan, ada yang bisanya lari cepat, ada yang bahkan jalan aja harus dituntun, bahkan ada yang merangkak aja harus ditata gitu. Jadi mungkin kita start di satu titik yang sama, tapi nggak semuanya akan berlari sekencang sama gitu, sama kencangnya gitu. Karena kan setelah tak pikir-pikir, oh iya ya, loh aku sebelum stand up ini kan bukan seorang yang pengen merencanakan untuk menjadi penampil gitu. Kalau Benedion ternyata dia dari SMP itu sudah menulis cerita lucu, cerpen-cerpen di koran. Beni itu sudah berdamai dengan dirinya, dengan segala ejekan-ejekan teman-teman di sekitarnya, itu sudah dari SD, sudah dari SMP. Jadi dia mengeluarkan itu sudah di luar kepalanya. Sementara aku ya cuma badut tukang di kelas, mungkin bisa badut tapi butuh proses. Akhirnya dari situlah malah kebanyakan aku ini jobnya nge-MC Mas. Oh, dari nge-MC. Akhirnya diajak sama Mas Anang. Untuk nge-MC ke sana kemari, Mas Anang, Mas Alet, Mas Awang, aku, Paksi, Mas Paksi juga gitu-gitu. Aku Mukti gitu. Akhirnya diajak keliling untuk dalam tanda kutip aku menyebutnya waktu itu sinau lah, ngangsu kawruh waktu itu. Menuntut ilmu, tahu bagaimana cara mengendalikan penonton, tahu enaknya bikin flow yang enak, baru habis itu kita present ke acaranya gitu-gitu. Tahu dari proses-proses itu. Ketika teman-teman sudah sibuk dengan lomba, festival, waktu itu ada stand up fest segala macam, kompetisi di Suci dan juga Suca. Nah aku tuh malah berkutat di dikasih kesempatan untuk nge-MC, untuk belajar nge-MC gitu. Nah pada akhirnya jadilah aku ketua Stand Up Indo Jogja. Oh, sempat jadi ketua Stand Up Indo Jogja. Stand Up Indo Jogja, ketua Stand Up Indo Jogja, ngurusilah beberapa acara. Salah satu acaranya adalah Illuminati-nya Ernest Prakasa. Nah, disitulah ketemu pertama kali Ernest. Nah, sebagai orang yang waktu itu memang tuan rumah,
harus ngasih hospitality dong ketika di makan-makan selepas show kan harus ngasih hospitality, ngasih menjamu lah istilahnya. Nah waktu itu di Sate Klatak Pak JD itu ada yang biasalah kalau aku kan bercanda-bercanda kan gitu, karena kan kami habis nongkrong itu selalu ke tempat namanya Mendem Duren di mana yang Sadar yang di Merican. Iya, ini kan pertigaan. Iya, depan Unisi. Unisi ya. Iya, depan Unisi. Itu kan ada Mendem Duren. Ya. Nah, di situ ada pelayannya namanya Dewi Kemeringet. Bentar. Ini kita luruskan. Beneran enggak ini? Ini lucu banget. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Dewi Kemeringet. Iya, Dewi Kemeringet. Karena dia ini. Ini beneran orangnya namanya Dewi Kemeringet. Dia cowok. Tapi kalau kenalan tuh Dewi. Jadi dia oh gitu. Jadi kan mangan apa gitu-gitu. Gitu. Jadi kita beradegan seperti itu. Nah, pas di tongkrongan di Sate Klatak Pak JD itu, aku tanya lah satu-satu. Kowe mangan apa? Gitu. Mangan apa? Sate pira gitu. Akhirnya ada satu itu ada Ernest di situ pas ada, itu kan kita makan bareng. Itu kan dari Sate Klatak terus ke situ. Enggak, di Sate Klataknya. Oh, di Sate Klataknya. Di Sate Klataknya. Dewi Kemeringet tadi itu di Mendem Duren itu. Iya, yang Dewi Kemeringet itu ada hal lain. Oh, ada hal lain. Jadi kenapa aku bercanda seperti itu karena aku memparodikan Dewi Kemeringet ini. Terus di Sate Klatak itu kamu terus aku biasa kan kita biasa nongkrong pesen apa gitu kan. Nah, akhirnya tak bercanda pesen apa Sate Klatak piro nganggo segera gitu, ku gituin. Terus dipanggil sama Pak Sigit Arisno, Pak Imot. Iya. Terus aku jalan ngek-ngok Ernest lihat. Nah, itu tahun 2013. Pas 2016 dia punya project yang namanya Cek Toko Sebelah. Ada salah satu karakter yang tadinya mau dibikin 2. Cewek Batak yang macho gitu, yang galak, sama cowok Jawa tapi gitu, agak lunak gitu. Nah, pas cowok Jawa lunak ini kepikiran lah aku gitu. Karena inget 3 tahun lalu itu ada nih yang anak stand up. Wah, tuh bayangkan aku tuh nggak komika yang nggak ikut kompetisi. Suca ataupun Suca nggak pernah ikut. Suca nggak pernah ikut. Follower juga 300 waktu itu. Waktu itu ya. Terus nama juga siapalah Yusril Fariza ini. Kalau disebutin 5 komika Jogja yang jadi andalan pasti nggak ada. Ditarik lah untuk itu. Diceritain. Ada project gini. Aku baca itu. Wah, oke nih. Waktu itu kan aku masih kerja di salah satu provider Indonesia di Jogja. Yang di Jogja, yang warnanya merah. Salah satunya itu warna yang merah. Itu waktu itu emang masih kerja di situ. Nggak perlu disebutin ya. Karena kan nggak jadi sponsor di nggak perlu lah provider merah yang paling mahal itu. Nah, itu akhirnya aku baca tuh terus aku gimana, ada pertimbangan nggak setelah baca? Wah, tak jiko rayo gitu, diambil nggak gitu? Atau langsung iya tanpa berpikir ya. Karena kayak ya aku suka film gitu kan, tapi membayangkan untuk di depan kamera kan nggak pernah gitu. Pas baca tuh aku udah kebayang, wah ini film premier di bioskop, popularitas ini segera menghampiriku. Resign aku mas. Oh, langsung resign. Ide sekali ya dirimu itu ya. Bahkan belum reading loh. Langsung resign. Inilah popularitas itu. Aku jemput kamu kesuksesan. Kesuksesan aku OTW padamu gitu. Langsung resign, reading hari pertama. Tapi gitu itu nggak pakai casting dulu, maksudnya si Ernest cuma satu dirimu aja. Iya, kayaknya langsung kepincut dirimu. Nggak tahu kalau Ernest ada pertimbangan yang lain gitu. Tapi dirimu berarti ini sesuatu yang nggak kamu sadari ya, ternyata istilahnya seedingnya, kamu menanam benihnya itu 3 tahun yang lalu ketika kamu di Sate Klatak itu kan. Iya, nggak ada yang pernah bisa menyadari. Begitulah ya hidup. Maksudnya kita nggak tahu ternyata apa yang kita lakukan sekarang jadi dulu tuh berbuahnya di kemudian hari. Mas Panji pernah bilang kita tuh nggak akan pernah bisa menebak bahkan 5 menit dalam hidup kita tuh bisa mengubah apa.
ini proses castingnya cuman 2 menit jalan lenggak-lenggok ngek di Sate Klatak. Jadi skenario itu. Tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja. Lalu setelah kamu terima, kamu ada riset terlebih dahulu nggak untuk mendalami karakter itu? Pas reading, jeblek, ambiar, jelek banget. Laung reading di depan Adinia Wirasti, depan Dion Wiyoko lah yo hanya nggak segampang itu loh. Anggi Mari itu juga kan sebelumnya kan aku menjemput kesuksesan waktu itu ya. Udah. Sepertinya aku mau mundur dulu kesuksesan gitu. Iya udah. Ngek ini udah pasti banget habis baca. Waduh. Habis itu malamnya kan waktu itu malamnya aku masih numpang di kosannya Bene kan. Malamnya Bene ngajarin. Enggak ngajarin. Enggak bisa acting kok, Cuk. Waduh. Aku wis resign. Aku udah resign. Iya, enggak ada ini ya jalan mundurnya, enggak ada pendukungnya. Enggak ada pendukungnya. Enggak bisa acting kok, Cuk. Waduh. Wah, ini terus di akhirnya dari situlah ternyata bercanda dan berakting di depan kamera itu ya sesuatu hal yang berbeda. Ya guyon kita bisa guyon karena asumsinya sama teman-teman kita sama. Oh dia sedang memparodikan Dewi Kermeringet, lucu. Lah nek enggak, orang kan taunya aku ngondek aja gitu. Orang taunya kamu, loh kok enggak sih ya gitu loh akhirnya gitu. Beda ternyata gojek atau bercanda di tongkrongan dan seni di depan kamera gitu. Akhirnya riset aku Mas. Riset ke ada ada anak kampung di kosanku yang dulu itu ngek juga, lunak juga. Kamu observasi gimana toh cara kamu ngelirik ke seseorang yang kamu sukai gitu-gitu. Caranya gitu-gitu. Akhirnya ada satu pelajaran yang dia dapat yang aku dapat. Jadi kalau katanya kalau ngomong itu pundaknya harus naik satu Mas. Jadi harus gini. Harus gini. Nah, ini harus maju gini. Ini syarat utamanya. Terus kita ngomong ini agak ditarik ke sini. Nah, itu jadi kalau itu meleteklah itu. Membuahkan hasil lah itu. Dapat kelihatannya mempelajari sekali ya kan. Aku lihat ngono. Nah, gitu. Ngononya ngono. Terus kalau lirik ini agak di-delay. Nah, lirikan itu loh. Lirikan itu yang jadi ada penekanan gitu ya. Detail-detailnya. Terus habis itu aku merhatiin di Mas Gary Iska yang di The Bee Gees. Benar. Itu bagus banget. Terus Jared Leto yang di Dallas Buyers Club yang dia dapat Oscar. Itu aku perhatiin di situ. Dia kan sebagai seseorang yang ya begitulah gitu di sebuah rumah sakit gitu. Itu bagus banget. Akhirnya hari pertama itu datang. Langsung lah. Alhamdulillah. Dan hari pertama itu aku langsung ke bagian yang banyak dialognya. Jadi sampai di ini pun aku nyuruh si temanku yang aku observasi tadi itu untuk ngirim voice note si dialog ini Mas. Nek kowe ngene piye seperti apa. Jadi bisa mempelajari ya. Risetnya sampai seperti itu ya, observasi dan sebagainya, mempelajari gitu. Nah, kalau dari perjalananmu sebagai aktor lah ya di situ. Sekarang ini kalau kamu diminta milih stand up comedian, aktor, pemain film, atau motret Jepang. Keramaian di Twitter ini ya, foto Jepang yang ini ya. Tapi kan foto-fotomu itu kan keren gitu, ya kan. Makanya di antara gimana kalau terkait dengan foto Jepang? Foto Jepang. Sungguh tidak menyangka. Bertahun-tahun aku motret ya. Bertahun-tahun aku mendalami tentang fotografi. Berjam-jam aku menghabiskan waktuku untuk sekedar belajar Adobe Lightroom segala macam. Giliran aku memparodikan sesuatu kok ya
dirujak satu netizen. Gitu. Tapi kan itu parodi. Kalau itu parodi itu aku jelaskan bahwa ini adalah sebuah parodi itu menjadi tidak menarik. Jadi ya udah. Oh ya wes lah, silakan monggo gitu. 2000 replies yang ada monggo saya diapain aja monggo gitu. Jepang hanya di pikiranmu sendiri. Iya kok emang. Dari pengalamanmu itu berarti apa? Lebih nyaman sebagai apa? Aku fotografi itu hobi, Mas. Fotografi itu hobi. Dari dulu itu prinsipku itu apa yang bisa menghidupi ya aku hidupi gitu. Apa sih enggak boleh tak uripi gitu. Dilakoni apapun. Mau jadi videografer, mau jadi stand up comedian, mau jadi aktor. Toh itu bukan sesuatu yang sebenarnya aku tidak mau lakukan. Itu sebenarnya aku pengen lakukan, tapi ya landasannya tetap ya satu pengen sinau, sing kedua golek duit. Ono duite kok. Gitu maksudnya. Sinau sambil golek duit, nek kowe sinau tapi dibayar lah ya sebuah pelajaran yang sebuah pekerjaan atau hal yang paling menyenangkan toh. Gitu. Sinau terus belajar dan diapresiasi dengan gitu. Uang gitu ya. Kalau fotografi ya udah hobi aja gitu. Hobi yang enggak menghidupi tapi paling enggak sesuatu yang menyenangkan. Aku pertama kali ngelihat Mas Aji tahun 2019 walaupun jauh ya. Di mana? Mantra-mantra. Basket Hall. 2019. Dari situ ada satu kok coba lihat HP-ku. Ada satu postingan yang aku bikin dari kata-kata Mas Aji di konser mantra-mantra live waktu itu, Mas. Yaitu 2019 sebelum pandemi. Ya kan pandemian 2020 Februari ya kalau Februari atau Maret ya pandemi. Maret kasus pertama. Ya, terus konsernya Kunto itu 2019 November. Ya. Iya kan? Hidup berjalan dari hidup terus berjalan meski hanya berjalan dari satu seharusnya ke seharusnya yang lain. Mas Aji itu. Ini konser mantra-mantra. Fotonya keren banget itu ya. Itu di IG-mu ya? Iya, ini di IG-ku. Iya. Buat teman-teman yang kepengen lihat itu di akun IG-nya Yusril Fahrisa. Nah, ini kebetulan yang ini, Mas, yang ternyata itu kan surprise tuh yang main di biola. Di tepat berdiri di sebelahku. Tiba-tiba orang di sebelahku tadi ternyata pemain biola. Terus aku berdiri gitu tak foto dari bawah ini. Dirimu gak ikut berdiri? Enggak. Masa Mas kuncinya tak pegangin aja Mas ini. Mas usahain Mas. Siapa tahu dirimu kan merasa ingin membantu ya. Dia kan mumpung tengeng gitu. Mas tak bantu aja Mas, koyone kangelan. Enggak, itu dia main di 2019. Jadi memang itu ya Pak yang dilakoni ya, melakukan hidup ini. Ada ini enggak sih kekhawatiran eksistensimu di dunia hiburan gitu? Khawatir ada Mas, setiap ada ya? Setiap apa ya, bukan ya hampir adalah setiap harinya tuh kekhawatiran untuk aku ngopo ya, besok ngopo ya gitu. Masih bisa berada di dunia itu atau enggak gitu. Cuman kan gimana? Prinsipku dari dulu itu ini Mas, kayak semacam nek wis wayahe akan wayahe. Kalau sudah tiba waktunya, maka akan tiba waktu itu gitu. Makanya kayak berproses di komunitas dulu gitu. Mungkin Tuhan tidak membuat aku secepat yang lainnya. Karena Tuhan merencanakan aku harus belajar di titik ini dulu. Nanti kalau sudah tiba waktunya, ketika kamu sudah siap, maka ya itulah waktunya. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa kayak aku kok nggak seperti dia, Mungkin kalau kamu seperti dia, ya tidak akan jadi seperti kamu sekarang. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih sombong. Kamu akan menjadi pribadi yang bahkan tidak kenal dengan dirimu sendiri gitu. Karena belum waktunya. Makanya kadang-kadang aku melihat bahwa ya diuji Tuhan atau diuji dengan ketakutan itu kan sebuah karunia. Nah itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kita pasti akan diuji dengan rasa takut. Mau tak kasih ayat nggak Mas? Ini agak ada ayat. Nggak apa-apa. Jadi kalau dalam surat
di Al-Qur'an itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Walanabluwannakum itu dan akan aku uji kamu bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut. Wow, indah sekali. Ya. Walju itu dari rasa lapar. Wal aksim minal amwali wal anfusi wasamarot. Dan rasa kekurangan dari buah-buahan dan makanan. Maka pasti akan diuji. Jadi ujian itu adalah karunia. Aku selalu berpegang bahwa ya diuji aja nggak apa-apa. Takut itu nggak apa-apa. Ya aku di Allah kok. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari semua ini. Bahkan ketika nanti misalo diuji dengan sesuatu nggak punya apa-apa, walaupun belum tentu aku kuat, tapi paling nggak hari ini aku bisa bilang bahwa aku punya Allah, punya Tuhan yang bisa menguatkan gitu. Wow, religius aku saja nih. Aku wis wayahe ceramah iki. Diam-diam ternyata seorang Yusril sereligius itu ya. Iya, sejeru itu, sedalam itu ya. Jadi prinsipnya tadi nek wis wayahe akan wayahe. Bahwa kamu prinsip hidupmu itu ya yang bisa menyelaraskan atau mungkin menenangkan dirimu selama ini. Walaupun kan aku baru menikah toh Mas, baru 1 tahun menikah gitu. Dan ini juga ya baru rajin olahraga gitu. Berdua ya. Kapan-kapan ini ya sama bojoku juga nanti berempat kita lari. Jangan lari dulu ya. Siap, ayo. Lari dari kenyataan. Lari dari Jakarta ke Jogja. Waduh. Jauh banget. Terlalu jauh ya. Gimana tadi? Aku baru 1 tahun menikah gitu. Tapi ini tidak berusaha merendahkan atau hiperbola atau segala macam ya terhadap siapapun yang punya masalah ini. Tapi kan pertanyaan kapan punya anak, kapan ini kan pasti ada gitu. Pasti menghantui. Bahkan ya aku bisa melihat misal dari tekanan kumpul-kumpul dengan teman-teman gitu yang lain punya anak dan kita belum itu kan ada satu tekanan tersendiri walaupun tidak ada yang menekan itu, tapi ada satu batin di mana kok agak tertekan ya gitu-gitu. Itu ada lah pasti itu ada. Tapi aku yaitu tadi kembali pada prinsip nek wis waya akan wayahe. Kalau sudah waktunya mungkin ya namanya anak itu kan titipan. Nek sekarang belum dikasih, mungkin kita dikasih kesempatan untuk mengenal lebih jauh satu sama lain. Mungkin kita dikasih kesempatan untuk lebih tahu bagaimana cara nanti saling menenangkan emosi satu sama lain. Jangan sampai emosi ini dilampiaskan ke anak gitu-gitu tuh. Mungkin Tuhan sengaja ngasih itu untuk kita. Mungkin Tuhan belum ngasih belum menitipkan anak ke kita itu karena kita dikasih kesempatan berdua dulu untuk saling mengenal, untuk saling bagaimana sih caranya kalau kita berantem terus baikan gitu, menyusun pola-pola karena kan kita pacarannya nggak lama Mas. Kita pacaran cuma ya setahun gitu-gitu. Tahun pacaran kemudian lamaran menikah. Tapi prinsip itu tadi memang bisa diterapkan ke berbagai hal ya, termasuk ke pernikahan. Bisa diterapkan. Tapi menjelaskannya ke orang yang perlu waktu. Iya kan? Menjelaskannya ke orang yang tidak segampang itu. Gitu. Ya yang nonton juga pasti tahulah bahwa apa yang ideal di kepala kita belum tentu ideal di kepala orang lain. Cocok gitu. Buat orang lain. Iya gitu-gitu. Ya nek wayahe, nek wayahe. Nek wis wayahe akan wayahe. Bahkan ini Tuhan kan kun fayakun. Kalau aku bilang jadi maka jadilah. Kalau nggak jadi ya nggak jadi gitu istilahnya kan itu. Orang kan ngiranya bahwa kun fayakun itu hanya sekedar kun fayakun cetek gitu. Kun itu kan jadi. Fayakun maka jadilah. Tapi kan di situ ada ada maka, ada proses. Jadi nggak sekedar sulap itu. Kun fayakun dari Tuhan itu nggak sekedar sulap. Kun fayakun cetek itu nggak ada fanya di situ, ada makanya, ada proses yang harus kita jalani di situ. Nah itu aku yang saya yakini. Nek wis waya akan wayahe. Gitu Mas. Enggak ngira sih obrolan ini bakal karena tadi kan dari Naryo hal-hal yang mungkin komedi dan sebagainya, tapi ternyata bisa sejeru ini ya dirimu. Target ke depan apa? Ini terakhir ini. Target ke depan bentar, kita ke depan. Enggak target ini maksudnya Mas. Gimana? Mas jangan gila toh.
pulinan selaras loh ini loh. Ini pulinan selaras. Iya. Nah ini loh apa-apa tuh walaupun seserius apapun tetap ono lucune. Nah, itu juga jadi salah satu prinsip akhir-akhir ini. Iya. Itu kondisi situasi hidup sekarang, zaman sekarang ini kan kayak gini. Skill penting yang perlu dilatih adalah ojo lali ndagel. Ojo lali ndagel, ojo lali lucune. Ya, ojo lali lucune. Jadi jangan lupa untuk melucu untuk berkomedi, betul, untuk bercanda gitu. Bahkan orang bijak pernah mengatakan apa ini? Orang jenis apa? Orang bijak. Aku. Orang bijak kan orang yang selalu taat pajak. Oh iya. Aku enggak sih. Tolong teman-teman ini nanti jangan dipotong dong. Iya. Gimana tadi? Target ke depan ya aku sebenarnya belum nggak menargetkan apapun. Pengen beberapa kota di luar negeri yang pengen ku kunjungi. Karena kan senang foto kan Mas. Senang foto. Kalau kata orang tuh daripada kamu menghabiskan uangmu untuk membeli piranti demi fotografimu, mending habiskan uang itu untuk pergi ke luar negeri supaya kamu dapat frame yang baru gitu. Dapat gambar baru. Pengen begitu. Pengen pameran tahun ini pengen. Pameran foto. Menjadi stand up comedian yang pameran foto. Ya, jadi itu memang jadi karakternya stand up comedian yang suka foto yang fotografi banget. Iya. Bahkan ada orang yang nggak tahu aku stand up comedian tapi tahu foto di Instagram. Fotografer. Itu ada tahu. Iya, fotografer sih. Foto-fotomu di Instagram itu keren sih Mas. Aku suka Mas dulu Mas gitu. Suka dari kata-kata Mas Haji gitu, terus terinspirasi. Terus aku bikin kata-kata gitu. Terus bikin satu singkat yang kemudian nanti di-repost. Siapa tahu ini gitu. Siapa tahu siapapun yang merasakan hal yang sama bisa merepost itu gitu. Ya, berarti target ke depan ke luar negeri untuk foto-foto pameran. Spesial show stand up comedy biasanya. Aku tidak ada. Tapi kalaupun ada nanti tak barengi dengan pameran. Kalaupun ada. Jadi siapapun yang suka foto-foto, mengkoleksi foto-foto dan mengapresiasi foto-fotoku ya bisa datang ke pameran itu. Sekaligus tidak lupa bahwa aku ini adalah seorang stand up komedian gitu yang juga insya Allah lucu. Insya Allah. Kalau film, untuk proyek film belum ada dalam waktu dekat. Mungkin belum ada. Bulan depan udah mulai masuk produksi series. Ada series ya. Nggak bisa dibocorin dulu ya? Boleh sih sebenarnya. Oh boleh. Ya, Indo Gajah ya. 2. Bisa ditonton di. Belum tahu kalau. Belum tahu bisa ditonton di mana. Tapi kayaknya di Prime. Kayaknya. Karena kan yang season sebelumnya di Prime kan. Sip. Matur suwun. Siap, sami-sami. Mungkin ada yang disampaikan Mandan Kendir di Spotify ya? Iya, Mandan Kendir di Spotify. Saya ada satu ide. Apa ini? Buat pulinan selaras ini. Idenya bisa dipakai ya ini ya. Gratis. Ide ini bisa ini ide yang sangat mind blowing biasanya. Kemarin aku waktu di konsernya si Kunto Aji itu, yang di Subuh itu yang 1 Januari, ada satu gimmick di mana itu stranger support stranger. Oh iya. Nah, gimana kalau misalnya di pulinan selaras ini bintang tamu menuliskan sesuatu untuk dibaca oleh bintang tamu selanjutnya. Stranger support stranger. Karena nggak tahu juga ya. Iya, karena kan kita nggak tahu ya kan. Siapa tahu bisa menguatkan atau siapa tahu bisa relate dengan bintang tamu selanjutnya. Bukan pernyataan, bukan pertanyaan, tapi stranger support stranger. Ini gestar support gestar. Pulinan selaras. Gimana Pak produser? Mantap ya, menarik ya. Mantap ya, menarik. Itu dari itu aku sangat terinspirasi. Wah, Aji kurang ajar, apik tenan nih. Apik tenan Mas. Aku di pikiranku tuh langsung ini itu tertanam terus Mas. Iya, memang Kunto Aji dedenya memang gitu sih. Nah, ini bisa diaplikasikan ke pulinan selaras ini. Terima kasih ini idenya ini. Nanti bisa satu kita surat ya kan, satu surat. Berapa kata bebas? Yang penting perlu pakai ini perangko berarti ya. Enggak perlu. Kita cukup butuh lilin untuk ditetesi, nanti dicap gini. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya sama Yusril bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.